makan, kemudian dia keluarkan sitokin. Nah, di sitokin yang dikeluarkan akan memanggil teman-teman yang lain nih. Ada neutrofil, ada sel mas, ya kan? Akan melepaskan teman-teman yang lain, akan memanggil teman-teman yang lain. Kemudian dia memanggil yang namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin itu membuka jalan pembuluh darah. Jadi lebar. Kan, pembuluh darahnya lebar, dibuka jalan prostaglandin, gampang nih semua nih. Mulu-mulu. Mana-mana yang ada bentuknya, kan? Nah, dimakan juga, dia ikut makan. Paham? Nah, kemudian setelah ini terjadinya luka, maka akan datanglah yang untuk menghentikan luka ini kita sebut dengan platelet atau keping darah atau trombosit. Ya, muncul si platelet. Platelet ini fungsinya untuk apa? Menutup luka. Jelas? Fungsinya itu apa? Menutup luka. Ketika terjadi luka, maka belum ditutup dulu, dimakan dulu semua, dieliminasi dulu semua zat-zat asing yang masuk, bakteri segala macam. Sama ini prosesnya timbul rasa nyeri kan, gak ada orang kena bisa ketawa kan? Ya kan? Kenapa sakit? Karena prostaglandin datang. Nah, kenapa prostaglandin datang? Untuk membuka jalan supaya si bakteri ini bisa dibunuh sama pasukan-pasukannya supaya banyak, ya kan? Kemudian setelah prostaglandin ini siap membuka jalan, dia akan panggil temannya yang lain namanya platelet. Dia panggil platelet. Platelet datang ke sini. Ini terjadi luka pada jaringan ini. Ketika platelet datang, maka dia fungsinya untuk apa? Menutup luka sehingga darahnya nggak keluar. Maka kalau kita kena pisau, berapa detik kemudian darahnya nggak keluar lagi. Kenapa? Ada platelet di sini. Ya, platelet keping darah gitu, trombosit. Makanya kalau trombositnya drop, terjadilah perdarahan. Maka disebut dengan demam berdarah. Kenapa demam berdarah? Trombositnya drop, turun drastis, terjadi perdarahan, bisa keluar darah dari telinga, dari mata, dari hidung. Kenapa? Trombositnya itu yang fungsinya menghambat perdarahan, turun drastis, jadi berdarah lagi. Ya. Nah, pada tubuh kita sekarang trombositnya kan normal nih. Ketika terjadi perdarahan, maka trombositnya akan menutup darahnya tadi supaya nggak keluar. Jelas? Paham? Namanya platelet, ya, atau trombosit, atau keping darah, sama gitu. Ya. Jelas? Jadi di dalam plasma, ingat, darah kan pernah lihat nggak orang di rumah sakit itu setiap masuk IGD darah diambil, ya kan? Darah diambil, nanti dicek dari plasmanya, ya, dari plasmanya. Nanti kalian praktikum farmakologi Indonesia ambil darah dari mata tikus. Nanti darahnya diambil, dimasukkan ke tabung ETA namanya. Tabung ETA itu supaya darahnya nggak kental. Kemudian disentrifuse. Sentrifuse itu diputar-putar, tahu nggak? Alat sentrifuse diputar-putar sampai ini darahnya terpisah. Yang darah itu akan mengendap ke bawah, yang atas itu jaringan bening kekuningan itu namanya plasma. Nah, plasma itu mengandung namanya sel darah putih dan kromosit, gitu ya. Nah, nanti dia akan dianalisis, ada nggak antibodinya di situ, ada nggak keping darahnya di situ. Jadi tadi kan ini kan ada plasma darah keluar. Nah, plasma darah ini fungsinya untuk apa? Ada si leukosit tadi dan ada si platelet. Jadi ketika leukositnya datang, leukosit itu sel darah putih ya. Ini nih teman-teman, ini nama sel darah putih namanya ya, sel darah putih. Fungsinya sel darah putih itu untuk berantem aja ya, tadi itu. Sel darah putih fungsi apa? Ya, karena mereka memakan semua. Kalau sel darah merah fungsinya untuk apa? Mengangkat nutrisi, membawa oksigen. Ya, oksigen sama kan ujuk aja ini sama belumnya kan. Sel darah merah namanya apa nana? Eritrosit bu, ya kan? Fungsinya untuk mengantarkan zat-zat makanan, nutrisi, oksigen. Makanya ketika orang kekurangan oksigen, maka HP-nya ngedrop. Ya. Kemudian dan sel darah putih apa nana? Leukosit, ya. Fungsinya itu apa? Untuk berperang, ya, untuk berperang melawan bakteri.
arteri. Dulu kan kalian bingung itu bukan apa ya maksudnya ya kan? Nggak dijelaskan dulu sama bapak neutrofil sama anak SMP nggak ngerti mereka. Cuma guru SMP SMA itu cuma jelaskan leukosit itu berperan. Tapi nggak disebutkan contoh-contoh leukosit kan? Nggak akan disebutkan makrofag anak-anak akan terikat dengan antigen nggak akan. Nggak kayak gitu kan? Masih leukosit aja gitu. Kemudian leukosit itu berperan. Kemudian ada lagi satu lagi namanya trombosit. Nah, trombosit itu keping darah. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat perdarahan itu berhenti. Ya, jadi perdarahan datang si platelet ada trombosit berhenti darah. Karena dia nutup luka. Ya. Oke, paham ini? Ada pertanyaan? Yang pertama, antiinflamasi golongan steroid. Ya, kortikosteroid. Yang kedua, antiinflamasi golongan non steroid. Berarti non berarti bukan. Oke. Kita bahas ini ya, yang kortikosteroid. Nah, gitu. Ini sudah pernah saya jelaskan. Belum, maka kalian lupa atau enggak ikuti kuliahnya ketika daring? Enggak. Apa? Kenapa? Coba jelasin ya udah. Membran fosfolipid. Ya, tubuh kita itu dikelilingi sama membran fosfolipid. Pak, membran fosfolipid saya mana Pak? Lihatlah di lengan-lengannya. Ya. Lihat di pipi-pipinya itu namanya membran fosfolipid. Terjadi luka, misalnya pisau. Tajam. Luka dalam membran fosfolipidnya, rusak membran fosfolipidnya. Paham? Ini pelan-pelan saya jelasinnya ya, pelan. Jangan sampai ujian nggak bisa lagi ya. Membran fosfolipidnya rusak, misalnya kena trauma, kena pisau, kena apa lagi, jatuh gitu, rusak membran fosfolipid. Jadi itu dengerin aja, dengerin. Nanti selanjutnya saya ceritakan. Kemudian membran fosfolipid ini akan melepaskan enzim namanya fosfolipase. Ketika dia rusak, dia akan melepaskan enzim namanya apa? Fosfolipase. Fosfolipase. Oke. Kemudian setelah dia melepaskan enzim fosfolipase, maka dia akan mengaktifkan yang namanya protein asam arachidonat. Oke, jelas? Mengaktifkan protein yang namanya Asam arachidonat. asam arachidonat. Arachidonat. Ya, asam arachidonat. Oke. Membran fosfolipid rusak, keluarlah si enzim fosfolipase. Setelah fosfolipase keluar, maka dia akan mengaktifkan protein asam arachidonat. Ya. Asam arachidonat ini akan berkembang biak mempunyai dua anak. Yang pertama yang jalur kanan, ini jalur kiri ya, jalur kiri namanya anaknya COP. Jalur kanan nama anaknya LOX. COP itu kepanjangannya siklooksidinase. Enzim yang belakangnya S namanya enzim ya. Siklooksidinase. Jelas? Enzim Oksigenase. anaknya yang pertama, anaknya Lipooksigenase. yang kedua namanya LOX. Lipooksigenase. Dah, sampai sini dulu, paham? COP dan silok. Kita bahas anak yang pertama. Karena yang terjadi luka, berarti respon yang paling banyak adalah di sini. Ya, respon yang paling banyak adalah ke COP. Karena dia respon perbaikan jaringan. Ya, karena terjadi luka. Kayak yang locknya kita tutup dulu ya. Anaknya si COP ini akan punya anak lagi namanya COP 1 dan COP 2. Jelas? Dia akan punya anak lagi namanya siklooksidinase 1 dan siklooksidinase 2. Oke ya, jelas ya? Apa sih fungsi si COP ini? Ternyata si COP inilah yang melepaskan prostaglandin. Ya. Ternyata si COP ini yang melepaskan apa? Prostaglandin. Itu pertama yang namanya prostaglandin H2. Prostaglandin H2. Jelas? Prostaglandin H2. Tadi prostaglandin fungsinya itu apa? Membuka pembuluh darah dan membuka jalan. Apa itu namanya? Vasodilator. Prostaglandin fungsinya apa? Untuk membuka pembuluh darah atau garis miring vasodilatasi. Ya. Ngomong aja pakai kata-kata sendiri. Ya. Pakai kata-kata buku
Hujan 4 kali noteknya ya. Oke, berarti prostaglandin pertama yang diaktifkan sama si cok ini namanya prostaglandin H2. Nah, prostaglandin H2 ini akan melakukan teman-teman yang lain. Pertama, prostaglandin F2A. Ya, prostaglandin F2A. Fungsinya untuk apa ini? Biasanya ketika dia aktifkan prostaglandin H2A, ini fungsinya untuk membuat kontraksi rahim, ya, kontraksi rahim, uterus contraction, ya. Jadi ketika keluar PGN2A, maka akan terjadi kontraksi rahim. Nah, Pak Ani bukan terjadi kontraksi rahim, enggak. Maksudnya dia lihat dulu mana yang lebih banyak dia keluarkan, ya. Misalnya terjadi luka, emang ini yang dikeluarkannya? Logika. Luka nih, terus rahimnya kontraksi gitu. Dia belum punya anak juga kontraksi enggak, gitu ya. Maksudnya apa? Lihat, dia lakukan yang sini satu, yang sini juga satu. Berarti lebih mana dia lakukannya? Yang ini lah, ya. Karena kan ini akan terjadi kalau ada pemicunya. Nah, ketika prostaglandin H2 ini mengaktifkan prostaglandin yang lain, maka yang lebih banyak yang akan teraktivasi itu aja yang ini, prostaglandin E2, ya. Prostaglandin E2. fungsinya apa ini? Masuk, Vasodilatasi. ya, membuka pembuluh darah. Kemudian apa? Melindungi ginjal. Melindungi lambung. Ya, lambung kita itu ada pelindungnya namanya apa? Intinya adalah dia membuka jalan pembuluh darah. Yang diaktifkan ada prostaglandin apa? E2. Oke, prostaglandin. Selesai, satu. Kemudian prostaglandin ini akan mengangkat tromboksan TXA2. Tromboksan ya tadi fungsinya untuk membangunkan si platelet. Terjadi luka, pembuluh darah terbuka, darah keluar, maka prostaglandin akan manggil temannya namanya tromboksan TX2, TXA2, tromboksan A2. Dia panggil tromboksan sini datang. Ketika tromboksannya datang, maka darahnya tadi mampet berhenti. Paham? Ada pertanyaan? Jelas. Setelah dia selesai membuka jalan, maka dia akan panggil temannya yang lain namanya TXA2, tromboksan. Nanti kalau TXA2 datang, maka akan terjadi agregasi platelet. Jadi plateletnya datang, pembuluh darahnya tertutup, darahnya nggak keluar lagi. Mampet. Paham? Ada pertanyaan? Jelas. Selanjutnya, ini nggak boleh dibiarin lama, bahaya. Kalau pembuluh darah tertutup terlalu lama kena stroke orangnya. Ya. Dibukai lagi. Ketika pembuluh darahnya sudah mampet, udah nggak berdarah lagi, maka tromboksannya pergi digantikan dengan prostasiklin atau prostaglandin ini. Prostasiklin digantikan dengan prostasiklin. Fungsinya itu apa? Menghambat tromboksan. Jadi ketika prostasiklin datang, darahnya jadi encer lagi, bisa lewat lagi darahnya. Makanya ketika kalian luka, ada kayak koreng di sini kan, jangan dikeropek, darah lagi nanti. Ya nggak pernah gitu kan? Kenapa bisa berdarah lagi Pak? Kan udah ditutup sama tromboksan. Karena tromboksannya habis, gantikan prostasiklin. Kalau dikeropek lagi, darah keluar lagi karena darahnya encer lagi. Nanti kalau darah keluar lagi, habis si tromboksan. Mampet lagi, koreng lagi, keropek lagi, darah lagi. Itu aja terus. Paham ya? Jadi ketika tromboksannya udah datang, dia tutup darah. Dan nampaklah kita di sini koreng tadi mana coklat-coklat gitu kan? Nah ini tromboksan, udah jadi keping darah dia, darahnya nggak akan keluar lagi, ditutup jadi tambal. Nanti itu nggak boleh terlalu lama. Tromboksan yang pergi digantikan sama prostasiklin. Prostasiklin ini untuk mengencerkan lagi darahnya supaya darahnya bisa lewat. Paham? Nah, jadi prosesnya seperti itu. Ini akan mengakibatkan pertama vasodilatasi keluar untuk vasodilatasi, yang kedua tromboksan datang untuk membuat pemberhentian darah, yang ketiga prostasiklin datang untuk mengincarkan darah. Ada pertanyaan? Jelas? Ini tadi siapa? Prostaglandin. Ini kan? Ya. Bagaimana cara kita supaya nggak terjadi HIRE?
dihambat, Nah, dihambat jalannya. Prostaglandinnya dihambat dengan cara induknya kita hambat. Nah, ini ada obat yang namanya Cortex. NSAID, namun steroidal antiinflamasi. Ya, dia hambat si siklooksidinase. NSAID dibagi jadi dua. Ini ya, perhatikan anak farmasi ya. NSAID dibagi jadi dua. Ada yang non selektif, Ada yang selektif. ini kalau non selektif berarti dia cok 1 dan oke ya, nih cok 1 dan cok 2. Kalau kita berikan NSAID maka siklooksidinasenya dihambat. Nah, ini dihambat. Kalau siklooksidinasenya dihambat, ada nggak PDH2? Nggak ada. Ya, hambat juga ya. Ada nggak prostaglandin ini? Nggak ada. Ada nggak? Kalau prostaglandin E2 ini nggak ada, maka ini jadinya apa? Tidak terlindungi. Tidak terlindungi itu. Apa? Vasodilator jadinya apa? Vasokonstriksi. Vasokonstriksi. Ya, jelas. Vasokonstriksi. Lambungnya tidak terlindungi, benar. Kemudian, ada nggak melindungi lambung? Tidak ada. Ada. Bisa kena jempol lambung, bisa bolong. Mau pakai size. Oke, nanti Iya, kita itu lihat. efek samping. Kemudian, ada nggak trombosan? Nggak ada. Ada nggak? Darahnya encer. Iya, benar. Nah, ada nggak prostacyclin? Nggak ada. Beku dia. Yang tadinya dia prostacyclin mengencerkan, karena nggak ada jadi apa? Beku. Jadi nyumbang. Paham? Makanya hati-hati penggunaan NSAID itu orang yang punya stroke ya. Nanti darahnya bisa beku, nanti nggak bisa jalan darahnya, menggumpal. Ada pertanyaan? Ada tahu kenapa bisa kesana? Itu vasokonstriksi. Vasokonstriksi. Vasokonstriksi penyempitan apa? Ada tahu nggak kenapa? Bisa kenapa? Nah, ada tahu? Coba lihat ini. Bentar. Ini kan jalurnya ada dua nih. Ini kan ini jalur untuk pernapasan ini ya. Jalur untuk pernapasan. Coba lihat. Kalau ini kan ada dua jalur. Kalau jalur ini dihambat, yang sebelah sini, maka semua jalur akan bertumpu kemana? Ke sini. Akhirnya apa? Menyebabkan bronkokonstriksi. Jadi sesak nafas. Ini karena dihambat. Jadi semua berbatu ke sini semua jadinya. Efeknya. Jelas? Ada pertanyaan? Ini yang kortikosteroid. Kalau ini menghambat di mana? Di sini kan? Iya. Maka ini nggak akan terjadi. Tapi ada obat namanya kortikosteroid. Apa contohnya? Dexamethasone, metilprednisolon. Dexamethasone, metilprednisolon, dexamethasone ya. Kerjanya itu di fosfolipase. Jadi nenek moyangnya yang berbeda. Kalau fosfolipase ini dihambat, ada nggak seperti itu, Dona? Ada. Ada nggak ya? Ada semua. Kayak bisa juga untuk sesak nafas dipakai misalnya budesonide. Oh, dihirup tuh inhalasi budesonide. Kortikosteroid bisa menghambat asam arisinoat, hipoglikemia ini terhambat semua. Ini juga terhambat. Makanya kalau kalian teradam minum si kortikosteroid hilang kan? Gatal-gatal karena dia dapat membuat kadar gula darah meningkat. Kedua, dia dapat membuat terjadinya glaukoma, lama kelamaan jadi katarak. Yang kedua, dia dapat menyebabkan penghambatan retensi cairan. Cairan itu nggak bisa dikeluarkan, akhirnya apa? Balik lagi ke dalam tubuh, jadi lambung kempis. Mukanya ya tubi-tubi gimana? Ya, kempis. Kemudian apa lagi? Dia dapat menyebabkan yang namanya osteoporosis. Ya, dia dapat membuat osteoklas jadi banyak daripada osteoblas, jadi dihancurkan tulang-tulang.
kalian kalau lagi ada bulan yang minum kortikosteroid ya berhenti ya dia. Berhenti ya dia, nggak datang lagi. Nanti berapa minggu kemudian baru datang. Karena dia dapat menghambat hormon. Ya, karena dia adalah hormon. Steroid. Nah, walaupun dia dibilang obat dewa, tapi efek sampingnya juga dewa. Ya. Ya. Dia obat dewa, tapi efek sampingnya juga dewa. Kalian tahu dia adalah obat anti muntah paling kuat. Apa obat anti muntah? Contohnya. Nah, apa lagi? Itu masih rendah ya. Apa lagi? Ondansetron. Apa lagi? Masa domperidon doang kita punya. Ondansetron. Metoclopramide. Metoclopramide. Ondansetron. Ya. Ini tiga ini kalah sama ini. Dexamethasone. Oh ya. Ya. Kalau kalian mual nggak terkendali sama yang ondansetron udah domperidon yang 4, metoclopramide yang 4. Si domperidon. Ondansetron yang 4, pakailah dexamethasone. Langsung hilang bukan? Karena dia menghambat transport antar rasa muntah kontak. Nah. Kemudian apa lagi? Dexamethasone digunakan untuk mencegah bayi prematur. Saya lihat ada orang hamil, ya, masih 7 bulan, bayinya udah minta keluar aja. Kasih dexamethasone diam ya. Nanti ya tunggu 9 bulan belum keluar. Efek sampingnya gitu ya. Obat dewa, tapi efek sampingnya juga dewa. Ya. Jangan di. Oke, ada pertanyaan? Di fokusnya ke COP 2 ya. Inflamasi itu fokusnya ke 2. Sedangkan COP 1 itu dia lebih ke demam. Ya, demam. Yang ada di sistem saraf. Ya. Kemudian kalau yang LOX ini adanya di paru-paru. Ada yang di paru-paru. Oke, kita lihat. Misalnya COP 2-nya kita hambat, maka akan terjadi vasokonstriksi, penurunan permeabilitas vaskular, sitokin yang dikeluarkan akan turun, leukosit yang akan dihidrasi akan turun, nyeri juga akan turun, nyerinya hilang. Nah, tapi masalahnya adalah efek sampingnya tadi yang ya menyebabkan vasokonstriksi. Hati-hati, vasokonstriksi itu bisa bahaya. Kemudian kalau terjadi vasokonstriksi, tekanan darah juga Naik. Kemudian ada yang bekerja di sistem saraf pusat, central nervous system. Contohnya apa? Obat golongan paracetamol. Ya, dia menghambat itu, tapi lebih ke sistem saraf pusat sehingga demamnya. Nah, inilah fungsi dari si asam aripidonat beserta anak-anaknya. Ya. Jadi ketika asam aripidonat itu ada, dia melepaskan enzim atau protein ini sehingga terjadi perubahan fisiologis. Jelas? Ya. Nah, jadi ya klasifikasi dari si enzim. Ya, ini obatnya. Ada nggak yang kalian tahu? Diclofenac ada ya. Akan meningkatkan leukotrien. Jelas? Ini kan dihambat, berarti ini meningkat. Semua ke sini semua, jelasnya. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius pada beberapa pasien. Misalnya, kalau ini dihambat, maka jadi kekerasan. Jelas? Lambungnya bisa bolong, apa namanya, ususnya bisa bolong. Kenapa? Ini penyebabnya pertama banyak minum kopi. Boleh minum kopi, boleh. Kopi itu bisa membuat jantung kita sehat. Orang yang minum kopi umurnya lebih panjang daripada yang minum kopi. Ya, umur kan nggak ada yang tahu kan. Tapi penelitian melaporkan bahwa orang yang sering minum kopi umurnya lebih panjang daripada yang nggak minum kopi. Ya. Kalau minum teh yang mana, yang manis atau yang nggak manis? Kalau dulu banyak teh yang manis. Nah, kalau yang manis bisa memperpanjang umur kayaknya. Tapi kalau ada teh yang asam enggak. Nah, kenapa kopi bisa menyebabkan jantung kita sehat? Karena dia mempunyai namanya kafein. Kafein menyebabkan pembuluh darah menyempit sehingga jantung itu bisa berlatih berkontraksi. Kalau kita minum kopi itu sama aja kita kayak olahraga lari, jantungnya berkontraksi. Nanti dia akan pelan lagi. Tapi minum kopi yang gimana? Jangan setiap saat minum kopi. Yang ada hipertensi nanti. Ya, kopi yang sesuai dengan dosisnya. Pak, kalau minum teh gimana? Boleh, silahkan.
jadi kopi. Tapi kenapa orang yang apa namanya yang berpikirnya itu kopi, kenapa nggak teh? Sebenarnya kafein yang paling banyak itu di teh, bukan di kopi. Kenapa orang bilangnya kopi? Karena kafein itu akan keluar kalau dia dalam suhu yang tinggi. Makanya jarang ada orang minum teh yang dia hangat. Teh manis dingin, teh manis ya. Es teh manis. Ada es teh kopi, nggak kecuali Starbucks ya. Nah, jadi kalau mau dapatkan kafein yang banyak, minumlah kopi atau teh dalam suhu yang Panas. Kafein yang keluar ya. Kemudian apa lagi infeksi ya, Helicobacter pylori. Ini bisa menyebabkan lambung kita bolong. Ya. Atau penyakitnya ulceratif colitis. Pertama sakit yang paling ringan dulu, yang paling keren gitu ya, ketanakos, sakit mah. Jangan lihat dari sakit mah ini, nanti bisa jadi peningkatan namanya GERD, gastroesophageal necrosis. Sampai sakit lagi itu namanya GERD. Kalau dibiarkan juga jadi gastritis, peradangan lambung. Dibiarkan lagi sampai terjadi ulceratif colitis, perdarahan lambung. Ya. Kemudian apa lagi? Makan yang terlalu pedas. Nah, sampai suka pedas ini. Nih, makan yang terlalu pedas. Pedas itu adalah tingkat keasaman tinggi. Jadi semakin asam suatu zat, maka rasanya bukan asam lagi, tapi pedas. Jadi pedas itu adalah tingkat keasaman yang harus tinggi. Ya. Kemudian asam itu bisa tercipta dari pedas, bisa tercipta dari manis. Jadi gula itu atau susu itu termasuk zat asam. Ya. Nanti dia di dalam tubuh akan diubah menjadi asam laktat. Nah, yang terakhir adalah ini ensaim. Ensaim akan menyebabkan peradangan lambung lama-kelamaan. Kenapa bisa kayak gitu? Nih ya. Nih, ya. Ini lambung kita nih. Nah, lambung ya. Lambung kita itu ada pelindungnya. Ini lambung. Nah, ya. Lambung kita itu ada pelindungnya. Tahu lambung nggak? Lambung tahu nggak? Tahu. Pernah lihat? Berarti mau. Oke, ini lambung. Di lambung itu ada yang namanya gel. Ya, gel ini komposisinya adalah prostaglandin. Oke, prostaglandin juga. Jadi setiap jam, ada jam-jam tertentu asam lambung akan keluar. Jam berapa aja? Pagi. Nah, jam 7 sampai jam 9, jam 12 sampai jam 2, jam 6 sampai jam 8 malam. Itu asam lambung akan keluar melalui namanya sel parietal. Sel parietal. Ketika jam-jam tadi ini asam lambung keluar. Ya, kan? Ketika dia keluar, dia nggak akan nyentuh dinding lambung karena ada si gel di sana. Aman lah, nggak akan sakit. Oke? Tapi jangan kelamaan lambungnya kosong di jam-jam tersebut. Makanya di jam-jam itu kita disuruh makan. Biar asam lambungnya mencerna makanan. Bukan lambung kita yang dicerna. Lama-kelamaan habis lambungnya. Ya kan? Di jam-jam tersebut kita disuruh makan kan? Nah, ada makanan nih dicerna makanan. Bukan lambung ini. Paham? Oke. Paham ya? Ini pelan-pelan kita jelasinnya ya. Apa lagi jelasinnya? Oke, ini sel parietal. Nah, kemudian ketika dia minum ensaim, ini kan dihambat kan? Ya kan? Otomatis ini juga akan menipis. Akhirnya apa? Kalau nggak ada makanan, ya, atau ada makanan, nyentuh dinding lambung si asam lambungnya ini, maka akan terjadi bolong. Jadi namanya ulceratif colitis. Ulceratif colitis. Bolong lambungnya jadi perdarahan. Kenapa? Karena prostaglandinnya dihambat. Nggak ada yang dinding lambung, asam lambung keluar. Maka dia akan nyentuh dinding lambung, lambungnya bengkak. Lama-lama bisa bolong. Paham? Jelas? Maka pengobatannya adalah diberikan prostaglandin dari luar, namanya analog prostaglandin. Misoprostol. Ya, obatnya misoprostol. Misoprostol. Ya, misoprostol itu analog prostaglandin.
sehingga di dalam tubuh dia berubah menjadi prostaglandin. Adalah gejalanya, tapi sedikit. Tapi itu Ya. Selagi pengobatan itu, maka kita bisa membatasi sel menggugurkan parietalnya kandungan. supaya dia nggak melepaskan asam lambung kan. Asam lambung keluar dari sel mana? Sel parietal. Kita tutup sel parietalnya ini. Ya, bagaimana cara nutupnya? Kasih namanya PIA. Proton inhibitor. Obatnya Lansoprazole. minum lansoprazole dia nutup ini. Bisa keluar nggak ACL? Selagi ini dibenerin sama si analog prostaglandin, jangan ada dulu asam lambungnya. Kita kasih lagi PIA. Jelas? Atau kalau masih ada si prostaglandinnya, namun ini udah terjadi luka, jangan dikasih ini, tapi kita bungkus lagi dengan nama obatnya Sukralfat. Gini apa? Sukralfat nutup lukanya, sehingga Pak asam lambung gagal, nggak bisa nyentuh lukanya, yang bisa nyentuh si Sukralfat. Ada pertanyaan? Maka hati-hati menggunakan enzim jangka panjang ya. Kesalahan pada ginjal, ini yang bahaya. Nggak bisa beli iPhone 14 lah. Nggak ada yang bisa dibilang kan? Nggak ada yang mau ginjal second. Berapaan ya? Ginjal itu ada yang pernah lihat ginjal? Nah, di ginjal itu ada namanya glomerulus, ya, tempat menyaring darah. Kenapa kita bisa kencing? Kenapa kencing itu air? Ya, itu kan jadi pertanyaan. Pak, kenapa kencing itu air? Kenapa enggak apa gitu? Enggak pasir gitu? Bisa. Karena darah itu disaring. Tepat darah kami kan merah, kenapa kencingnya bening gitu ya? Karena ada glomerulus, ya. Glomerulus itu akan menyaring semua. Darah itu harus disaring. Makanya nggak boleh kurang minum dan nggak boleh berlebihan minum. Minumlah yang cukup, bukan minum yang banyak. Minum cukup itu 2 liter per hari. Jangan sampai 5 liter atau lagi 1 galon. 1 galon. Kalau kurang minum, nanti glomerulus-nya bisa terpengaruhi. Nih, bisa terpengaruhi. Dia bisa menurunkan GFR namanya, glomerulus filtration rate. Nah, itu bisa terjadi gagal ginjal. Ingat, gagal ginjal itu kalau sudah masuk stage 2 atau stage 3 nggak bisa balik lagi ke stage 1. Kalau udah masuk stage 1 nggak bisa lagi normal, dia akan kembali terus ke ujung stage terminal namanya. Nggak bisa balik lagi, tapi kita bisa memperlama dia supaya nggak sampai parah ya. Makanya sampai jaga ginjalnya ya. Nah, kalau banyak minum kasihan beban ginjal semakin berat. Kalian lah coba disuruh ada berapa mata kuliah kira-kira? 8 ada. Ada. Nah, semua mata kuliah disuruh ada tugas semua tulis tangan kuliah. Bebannya semakin berat sama juga di ginjal gitu ya. Maka minumlah itu 2 liter per hari, jangan terlalu banyak, gitu ya. Oke, paham ya? Di ginjal itu ada namanya glomerulus, tempat reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan. Pintu masuknya namanya aferen. Ingat, pintu masuk namanya aferen. Karena di depannya A itu huruf awal. Berarti pintu masuknya namanya aferen. Ya, aferen arteriol. Pintu keluarnya namanya aferen. A sama E duluan mana? A. A kan? Aferen. Ya. Oke. Ya. Pintu masuknya namanya aferen kan? Ini dia pintu masuknya itu luas, lebar. Kenapa bisa lebar? Ada prostaglandin sini. Nah, ini prostaglandin I2 dan I2. Dia jaga pintu masuk, ya. Makanya pintu masuknya bisa lebar karena dijaga sama prostaglandin. Sementara pintu keluarnya itu sendiri karena dijaga sama angiotensin. Jelas, angiotensin itu angiotensin 2 dijaga. Ya, angiotensin 2 jaga pintu keluar jadi sempit. Nah, itu fisiologis normal. Pertanyaannya, darah kan mau dicuci nih, mau disaring. Pintu masuknya lebar, bagus, darah banyak semua disaring di pintu masuk lebar.
Kemudian kalau setelah disaring, pintu keluarnya sedikit kecil. Kenapa? Kalau dibuat dia pintu keluarnya lebar, nanti darah-darah yang belum disaring keluar juga. Makanya dibuat sempit, biar darah-darah yang belum disaring disaring lagi gitu. Nah, itu aparelnya kan lebar nih. Kalau dia minum NSAID tadi menghambat apa? Kalau prostaglandin tidak hangat, itu masuknya dia apa? Kecil. Balik lagi darah yang tadi, jadilah gagal ginjal. Rusak ginjalnya karena pintu masuknya sempit jadi. Darahnya balik lagi, perfusi ginjal menurun, GFR-nya menurun. Gula menurun, filtration rate jadi turun. Jadilah gagal ginjal. Nah, itu dia. Jelas? Kenapa sempit ya? Kalian tahu nggak obat valsartan, kandesartan? Tahu? Itu obat-obat yang menghambat itu. Kalau ini dihambat, ini jadi apa? Makanya orang yang minum valsartan, kandesartan itu ginjalnya terlindungi. Dia disebut dengan nephroprotective. Ya, dia dapat melindungi ginjal karena membuka jalan pembuluh darah ginjal sehingga perfusi ginjal dapat bagus. Bagi banyak orang, obat hipertensi yang menyebabkan yang bisa melindungi ginjal apa? Golongan angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB, yaitu valsartan, kandesartan, ya, irbesartan. Kenapa? Dia menghambat AT2 sehingga dia merusak. Tapi obat-obat yang dapat merusak ginjal salah satunya adalah merusak. Ada pertanyaan? Prostaglandin tadi melepaskan siapa? Mengeluarkan siapa? Manggil siapa prostaglandin? Iya Patelet. Terus habis Patelet dipanggil, dia manggil siapa? Perombakan. Prostaglandin. Ketika prostaglandin datang, dia manggil Patelet, rombosan A2. Setelah itu dia panggil si Prostacyclin. Pertanyaannya, kalau prostaglandinnya kita hambat, ada nggak trombosan A2? Ada nggak prostacyclin? Yang menyebabkan darah kita jadi encer siapa? Kalau prostacyclinnya kita hambat, darah jadi apa? Jadilah stroke. Paham? Ada pertanyaan? Kalau ditanya orang bisa ya, kenapa yang saya itu nggak boleh untuk orang sakit darah, nggak boleh orang punya jantung? Jelas sih. Karena dia dapat menghambat prostacyclin. Prostacyclin itu menjadi darah. Kalau dihambat prostacyclinnya, darahnya jadi kental, jadi nyumpat lagi. Kalau dia nyumpat di pembuluh darah arteri, bisa jadi stroke iskemik. Misalnya di pembuluh darah kaki, kakinya nggak bisa gerak sebelah. Di pembuluh darah tangan, tangannya nggak bisa gerak sebelah. Yang bahaya adalah di pembuluh darah otak, bisa terjadi stroke hemorrhage. Ya, paham? Ada pertanyaan? Ada? Yang terakhir adalah efek dia terhadap sistem saraf pusat. Ya. Nah, terjadi inflamasi, maka akan menyebabkan keluarnya mediator inflamasi kan? TNF alfa, interferon TNF alfa, kemudian interleukin 1. Maka ini mereka akan pergi ke hipotalamus. Ya. Untuk apa? Untuk membuat alarm. Hipotalamus akan meningkatkan suhu, maka ketika suhu meningkat terjadi alarm tubuh. Untuk apa alarm tubuh? Untuk membangunkan sistem imun agar bisa berselang. Nah, sistem tubuh meningkat, ya, suhunya meningkat, maka terjadilah demam. Jelas? Demam, hipotalamus akan meningkatkan suhu tubuh, tapi tubuh kita nggak mau di dalam ini terlalu tinggi suhunya. Maka dia akan keluarkan suhu yang ada di dalam tubuh, namanya eksotermi. Nah, dia keluarkan suhu yang ada dalam tubuh, akhirnya pas suhu yang ada di dalam yang tadi meningkat keluar semua. Maka kalau kita pegang sama orang demam, panasnya di luar, tapi dia kedinginan, ya kan?
Iya. Kenapa? Suhu yang ada di dalam dilepaskan keluar, sementara di dalam tubuhnya kehilangan suhu, ngedrop suhunya, jadi dia kedinginan. Maka kita bingung kenapa badannya panas, dia kedinginan, gitu kan? Iya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, ada obat-obat yang menghambat kerja dari mediator proinflamasi tadi di sistem saraf pusat. Salah satunya adalah shock, ya, parastamol. Parastamol yang menghambat supaya si mediator ini, nah ya, mediator ini asam hidroklorat dan teman-teman ini nggak sampai ke otak sehingga nggak bisa tahu nih otak harus berbuat apa. Makanya suhu demam jadi turun. Paham? Kalau ditanya, pacok apa yang paling baik yang nggak mengiritasi lambung, nggak mengiritasi ginjal, nggak merusak ginjal, nggak mengganggu sistem kardiovaskular, parastamol. Ya, parastamol bisa sebagai anti nyeri dan bisa sebagai anti demam. Tapi dia nggak bisa menurunkan radang. Ya, kalau ada bengkak kasih PCT nggak akan hilang bengkaknya. Ya, paham? Ada pertanyaan? Jadi hati-hati menggunakan enzim. Ya, hati-hati menggunakan enzim ya. Jangan sembarangan pakai enzim karena efek sampingnya besar. Ada